Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan tentang kisah jin dan iblis. Berikut kisahnya. Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan jauh ribuan tahun sebelum manusia diciptakan. Jin diciptakan dari mimarijin minnar, yang artinya api yang murni, yaitu api yang ada di ujungnya api yang bercampur dengan hitamnya asap. Disitulah jin diciptakan. Allah tempatkan golongan jin ini tinggal di muka bumi, berbeda dengan malaikat yang tinggal di langit. Pada suatu saat, jin ini ternyata melakukan kerusakan di muka bumi sehingga menimbulkan kemurkaan Allah. Dan Allah menurunkan pasukan malaikat ke muka bumi untuk menumpas golongan jin yang berbuat kerusakan, sehingga mereka terdesak ke pulau-pulau terpencil. Kemudian jenderal tertinggi mereka tertangkap oleh malaikat. Jenderal tersebut adalah iblis. Selanjutnya iblis dibawa ke langit dan tinggal bersama para malaikat. Kemudian iblis ini beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah yang luar biasa. Iblis ini cerdas, jenius, dan memiliki ilmu yang sangat luas sehingga malaikat kalah. Tidaklah dia ditinggalkan di muka bumi dan langit sejengkal pun kecuali dia pernah bersujud kepada Allah SWT. Begitulah ibadahnya iblis yang sangat luar biasa. Tapi itu dulu. Kemudian suatu saat Allah berkata kepada malaikat, "Wizqala rabbuka lil malaikati inni jailul fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah." Kenapa khalifah? Khalifah ini artinya pengganti posisi, yaitu menggantikan makhluk yang pernah tinggal di muka bumi. Allah akan menciptakan makhluk baru, yaitu manusia yang diciptakan dari tanah. Malaikat dikenal sangat taat dan tak pernah membantah Allah. Lalu malaikat pun berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di atas muka bumi kaum yang berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Kenapa malaikat bisa berkata seperti ini? Ulama berkata, para malaikat punya ilmu terlebih dahulu tentang makhluk yang pernah tinggal di muka bumi, yaitu para jin. Dan Allah berfirman, "Inni akmalu ma la ta'lamun." Aku lebih mengetahui apa yang tak kau ketahui. Kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam. Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam termasuk iblis. Tapi iblis tak mau sujud dan dia bersumpah akan menggoda anak cucu Adam, menyimpangkannya dan lain-lain. Allah menangguhkan umurnya. Kau termasuk makhluk yang dipanjangkan nyawanya sampai hari kiamat. Artinya iblis ini abadi sampai hari kiamat. Beda dengan jin yang bisa mati. Selanjutnya, iblis menyebarkan para pasukannya. Golongan jin ada yang beriman kepada Allah SWT adalah jin muslim. Ada pula jin yang tidak mau beriman kepada Allah, yaitu jin kafir. Jin yang bandel disebut syaitan. Pangkat jin syaitan ini bermacam-macam. Ada yang disebut ifrit. Jin ifrit ini golongan syaitan yang bandel. Sebagian terbang di langit dan sebagian ada yang berkomunikasi dengan bayi dan anak kecil. Ruh-ruh yaitu jin yang bersentuhan atau berkomunikasi dengan anak bayi ini disebut arwah. Jadi arwah itu golongan jin, bukan ruh manusia yang sudah meninggal. Orang tua harus membuat lingkungan yang islami agar terhindar dari gangguan jin ini. Di antaranya dengan membacakan surah Al-Baqarah. Ada jin yang lebih bandel, namanya jin gaul. Sebagian ada yang berbentuk anjing dan ular. Pesan moralnya adalah, mari kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk selalu taat beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Demikian kisah Islam yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun tur'i Allah. Ya ayyuhan nabi Allah
سلطان